Nah udah gitu dia minta, ya udah Kak ditransferin aja 2,5 juta biar kita bisa kirim barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, welcome to my channel. Gini, aku mau cerita nih pengalaman gimana kemarin pernah ya seminggu yang lalu beli masker. Nah aku tuh ditipu sama penjual maskernya. Nah ini aku mau berbagi pengalaman nih. Sebenarnya pengalaman ini nggak ngenakin banget ya, tapi perlu di share supaya kalian bisa lebih aware, lebih hati-hati sama yang namanya penjual masker. Nah sekarang kan juga masker di mana-mana tuh mahal. Nah gimana caranya kita bisa tetap keluar rumah dengan pakai masker. Nah kemarin aku ketipu nih, sebel banget deh. Tapi ya gimana, diikhlasin aja deh pokoknya. Nah gini ceritanya, seminggu yang lalu itu sekitar tanggal 24-an gitu, 20-an deh ya, aku lupa. Seperti yang kita tahu ya, bahwa makin hari ini semakin hari semakin banyak yang terinfeksi virus corona. Dan pemerintah juga dari awal menghimbau agar kita yang sakit itu memakai masker. Nah karena dari hari ke hari makin banyak yang terinfeksi, makin banyak yang kena. Nah mau nggak mau yang sakit, mau yang sehat itu harus pakai masker kalau keluar rumah, supaya juga virus itu yang dari luar nggak masuk ke dalam tubuh kita, ya nggak teman-teman? Nah seminggu yang lalu itu aku lagi mau beli masker nih teman-teman kan ya. Awalnya tuh gini, jadi kan namanya ibu-ibu, namanya emak-emak ya teman-teman. Awalnya masih santai itu ya, nggak punya masker. Nah, emang di rumah nggak ada masker tuh kan. Nah, gimana ya mau beli masker di mana ya gitu kan ya. Nah, terus cari-cari tuh info. Nah, nyari di mana-mana, waduh, di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain harganya itu melonjak tinggi. Ada yang 300, ada yang 400. Wow ya. Kita kan mikir juga ya teman-teman ya, sebagai mama-mama nih ya, harga segitu lumayan banget deh, ngapain ya beli masker segitu mahalnya. Setelah cari, dapet tuh di Instagram. Kamu mau lihat nih adik. Nah cari tuh di Instagram kan, dapet tuh satu boxnya itu harganya 50.000. Lumayan banget kan teman-teman kan ya. Nah kalau di marketplace kan harganya udah mahal-mahal tuh. Nah udahlah, kita catat nomornya, kita save nomornya, udah kita WA segala macam. Terus transaksi jual beli udah tuh, udah aku transfer segala macam kan. Tapi dia mintanya satu box itu harganya 50.000, tapi harus beli 4 box. Jadi kan 200.000 ditambah ongkirnya. Dia bilang pengiriman dari Jogja. Oke deh, nggak apa-apa, 20.000 doang gitu kan. Jadi 220.000 tuh teman-teman. Ya dia bilangnya minimal pembelian itu harus 4 box. Oke, nggak apa-apa deh. Aku mikirnya ya udahlah, kalau kebanyakan nanti bisa dibagi sama keluarga lainnya, sama keluargaku gitu kan. Nah, udah kan tuh aku transfer uangnya, udah masuk. Terus aku bilang nanti kalau misalnya udah dikirim barangnya tolong minta resinya segala macam gitulah ya, seperti biasa transaksi kayak biasanya. Nah dia bilang oke kak gitu kan, udah. Nah sehari kemudian dia nggak ngubungin lagi tuh, aku tagih kan ya, mana mas resinya. Nah terus dengan enaknya dia bilang, kak maaf kak, kalau info terbaru katanya nggak bisa beli 4 dus aja, tapi harus minimal itu 2 karton. Nah kan aku bingung ya, 2 karton masuknya apaan tuh? 2 karton itu jadi bener-bener 2 dus yang gede gitu, yang satu karton tuh satu dus gede tuh isinya sekitar 40 box gede itulah ya, pokoknya banyak banget isinya. Nah, aku pikir ya ngapain aku beli segitu banyak ya, emang aku mau nimbun, mau aku jual lagi lah. Terus dia bilang, terus aku tanya, berapa emang kalau 2 karton kayak gitu? Dia bilang harganya 3,4 juta.
weng, ngapain aku transfer segitu banyaknya, ngapain aku beli segitu banyaknya kan. Wah, aku udah nggak enak tuh mikir, wah ini bener-bener nipu nih namanya kan. Udah, terus dia bilang lagi nih, nanti aku share ya apa chatnya di sini nih, nanti kalian bisa lihat chat. Nah udah gitu dia minta ya udah Kak ditransferin aja 2,5 juta biar kita bisa kirim barangnya. Hello, tidak semudah itu Ferguson. Ih males banget, ngapain transfer segitu banyaknya kan. Akhirnya dari situ nomor aku di blok dong. Ya udahlah nggak apa-apa, diiklasin aja 220.000, udah nggak lagi-lagi ketipu ya teman-teman. Nah buat teman-teman ini juga harus aware, harus hati-hati sama penipuan-penipuan kayak gini nih. Jangan mau deh kalau yang abal-abal kayak gitu kan. Dicek dulu apa namanya komentar-komentarnya apa, terus apa namanya ininya kayak gimana, hasil penjualannya kayak gimana. Nah di Shopee juga aku pernah nemu nih apa namanya penjual masker yang sekarang juga udah diblokir, dinonaktifkan. Itu kayaknya gara-garanya apa namanya banyak yang ngebeli, udah banyak yang terjual, tapi belum ada penilaian. Nah bingung kan, kok orang-orang nggak kasih penilaian gitu kan. Nah ini gimana ceritanya? Nah setelah aku browsing, aku lihat-lihat gitu kan ya, cari-cari info, ternyata itu juga di marketplace itu ada ya mungkin segelintir ya penipu-penipu itu bisa banget ya memanfaatkan situasi kayak gini. Nah mereka itu gimana caranya produk itu bisa kejual dan uang itu bisa dicairin ke penjual itu, padahal barangnya juga belum diterima teman-teman. Nah kok bisa ya? Nah aku lihat sendiri tuh belum ada penilaiannya. Biasanya kan dikasih penilaian kan sama pembelinya, ini barangnya bagus, terima kasih, ada kasih bintang 5. Ini nggak ada sama sekali coba, tapi udah terjual banyak gitu kan. Nah, gimana caranya gitu kan. Nah ternyata penipu ini, jadi dia waktu kita transaksi nih, kita udah bayar nih ya, udah konfirmasi pembayaran, udah selesai pembayaran. Terus si penjual ini dia kasih URL atau nama URL misalnya Shopee nih ya, Shopee palsu buat tahu username sama password kita. Begitu dia udah tahu linknya, link palsu itu, begitu dia udah tahu username sama password kita, dia masukin tuh kan. Nah nanti kan ada verifikasi. Nah begitu mereka tahu username sama password kita, dia kan akhirnya bisa mengakses tuh ya Shopee kita. Nah nanti kan ditanya tuh verifikasinya setelah memasukkan username sama passwordnya. Nah nanti diverifikasi ke SMS kita. Nanti dengan enaknya si penjual ini nelfon ke kita, ya pokoknya dengan cara-cara dia lah ya, bilang minta kode verifikasinya supaya apa namanya untuk konfirmasi penjualan atau dan sebagainya itulah alasan-alasan dia. Nah apa namanya, nah kalau kita nggak jeli, kita kasih tuh verifikasinya, akhirnya dia bisa memasukkan kan ya, bisa dengan seenaknya dia masuk ke Shopee kita. Nah nanti pesanannya itu langsung bisa dia terima, diklik aja sama dia kan, pesanan sudah terima, padahal barangnya juga nggak dikirim teman-teman, barangnya nggak dikirim guys, pesanannya diterima dan duitnya itu udah bisa ditransfer ke tempatnya dia. Nah uangnya otomatis larinya ke dia, kita nggak terima barangnya, kita nggak ngerasa terima barangnya. Nah dia enak aja kan, bisa dapetin duitnya. Nah kayak gitu nih teman-teman, kita harus lebih hati-hati, lebih jeli, dan intinya jangan panik. Nah kan ada tuh ya cerita penjual masker sensi kayak gitu. Nah setelah diterima barangnya ternyata bukan masker sensi atau merek lain, atau enggak udah sobek-sobek atau ada cacat, udah bekas kayak gitu. Nah itu mesti hati-hati nih, kita harus lebih jeli nih guys buat beli masker. Nah sekarang masker apapun sebenarnya bagus ya guys, mau masker bedah, masker merek sensi atau masker apapun, yang penting itu kondisinya dalam keadaan baru. Makanya sekarang aku beli masker yang kayak gini nih, yang bentuknya bukan yang box kayak gitu, yang isi 50, nggak kayak gitu, yang isinya isi 5 atau 3 ini udah cukup. Ini yang head loop, kemudian yang ini yang model ear loop, ada juga untuk yang ini yang kids nih guys, modelnya ear loop.
Nah, harganya juga masih wajar nih aku dapetin di Shopee, dan penjualnya juga bukan penjual yang ini ya, yang nakal apa gimana. Dia insya Allah penjual yang amanah. Nah, stoknya juga nggak banyak sih, karena langka ya. Nah, untuk itu aku ada tips nih guys. Maskernya kalau udah dipakai jangan dibuang, dicuci aja, dicuci, dipakai lagi. Masker sekarang langka guys, jangan dibuang-buang. Kalau dibuang-buang malah nanti jadi masker bekas gitu kan, suka ada yang mungutin. Kalau dimungutin terus dijual lagi, di packing lagi, dijual lagi, kan ya rugi kita. Bukannya malah kita terhalang dari virus, malah kita kena virus karena udah dipakai orang kan masker bekas kayak gitu. Nah, hati-hati ya guys. Nah, yang punya pengalaman sama kayak aku atau punya pengalaman buruk sama kayak aku bisa share dan komen di bawah ya guys. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Bye-bye. Thank you. Hati-hati ya. Stay at home. Di rumah aja ya.